Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Jadi sudah sebulan saya tidak upload video. Mungkin banyak teman-teman yang menunggu video-video dari saya, berbagi bagaimana proses pembuatan bonsai dan mereview bagaimana sih bonsai-bonsai yang saya pelihara di rumah. Nah, karena kesibukan 1 bulan yang lalu sampai sekarang pun masih lumayan sibuk, jadi ada hal penting yang tidak bisa saya wakilkan. Nah, hari ini saya menyempatkan waktu untuk teman-teman berbagi kepada teman-teman semua. Tidak hanya mengupload video, tetapi merawat pohon pun sebulan saya tidak bisa melakukan, sehingga pertumbuhan yang liar di pohon-pohon saya ada yang kurus, ada yang terlalu berubah bentuk, ada yang pengelosan yang terlalu berlebihan. Jadi banyak hal yang harus saya selesaikan beberapa hari ini. Dan kali ini saya menyempatkan waktu untuk teman-teman semua berbagi bagaimana kalau bonsai teman-teman ditinggal selama sebulan. Dan untungnya hujan sangat bersahabat saat saya tinggal. Jadi curah hujan yang lumayan banyak sehingga mempermudah atau melakukan penyiraman yang tidak terlalu rutin ya. Namun jika kemarin kemarau panjang, saya yakin pohon-pohon saya banyak yang akan mati. Namun saya sangat lumayan bahagia ya hari ini karena melihat pohon-pohon saya masih hijau. Mungkin ada ya beberapa yang menguning dan yang kurus. Nanti kita akan proses, nanti kita akan lakukan bagaimana biar pohonnya menjadi subur kembali. Dan beberapa pohon yang dengan bentuk yang sudah berubah karena pengelosan yang lumayan besar, jadi harus kita lakukan pengulangan atau pengendolan lagi. Mungkin pengulangan ya, bukan pengendolan, karena sudah merubah bentuk dari bagaimana awal saya mendesain pohon tersebut. Jadi pohon-pohon, terutama pohon-pohon kecil ya, banyak yang berubah jika pengelosan terhadap tunas yang tidak kita perlukan. Itu sangat beresiko sekali, dan itu menyebabkan pohon kita berubah bentuk ya. Nah, kali ini kita akan cek bagaimana sih kondisi pohon saya yang saya tinggal 1 bulan tidak saya urus. Jadi lumayan berat sih ya. Jadi teman-teman yang mungkin diusahakan bonsainya jangan ditinggal terlalu lama, karena akan menyebabkan prosesnya akan terganggu, karena bonsai itu perlu rawatan yang rutin ya. Jadi kita akan cek bagaimana kondisinya, dan ada beberapa pohon yang sudah saya bereskan, artinya pengelosan yang terlalu besar saya potong, penyuburan juga sudah saya lakukan, pergantian media juga ada beberapa yang sudah saya lakukan. Oke, kita cek dulu pohon yang bagaimana sih kondisi pohon-pohon saya di sini. Oke, kita mulai saja dari beberapa pohon di depan ya, di depan dulu yang kecil-kecil yang sudah saya rapikan ya, yang sudah saya rapikan kemarin. Oke, kita akan cek dulu. Oke teman-teman, kita awali dari waru ini, waru Taiwan. Nah, kemarin lumayan layu ya, beberapa daunnya ada yang layu, namun untung tidak mati atau mati ranting. Jadi saya tinggal dengan kondisi pot yang kecil seperti ini, jadi lumayan ya berbahaya jika tumbuh daun yang banyak. Ini kemarin tumbuh daun yang banyak sehingga menyebabkan cepat layu ya. Jadi kalau teman-teman meninggalkan pohon agar tidak cepat layu, jadi wajib ya kita pruning daun, karena pruning daun mengurangi penyerapan di bagian air di media ya. Jadi penting teman-teman untuk melakukan pruning. Nah, ini salah satu pohon yang saya miliki dari jenis waru ya, dari waru Taiwan. Oke teman-teman, kita cek ke pohon berikutnya ya. Oke teman-teman, untuk pohon berikutnya ini baru kemarin saya melakukan pemotongan, pemangkasan. Jadi ada beberapa pertumbuhan yang lumayan panjang, jadi saya potong-potong dulu untuk mendesain pohon ini kembali ya, karena kemarin pertumbuhannya sangat liar. Ini adalah jenis dari waru India dengan ukuran mame, tampak belakang. Ini teman-teman bisa lihat tampak belakang, tampak depan. Nah, kecil, namun prosesnya juga lumayan lama.
ini berkisaran sampai 2-3 tahunan ya, baru kita bisa mendapatkan pohon waru yang seperti ini. Lumayan lama nih teman-teman, bisa lihat lumayan lama pohonnya, namun baru sampai di sini karena saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya, karena pohon ini memang sengaja saya desain untuk ke lomba-lomba bonsai. Oke, untuk pohon yang kedua masih selamat ya, artinya pohonnya masih hidup, dan kemarin saya lakukan prosesnya. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon yang berikutnya. Oke teman-teman, ke pohon berikutnya ada waru India, nah, dengan ukuran small. Nah, ini ada akar yang agak menyalahi pertumbuhannya. Nah, ini pohonnya. Jadi ini pohon ini juga selamat. Nah, kemarin saya pruning daunnya karena terlihat sudah ada layu ya. Untung hujan ya, untung curah hujan di sini bagus sekali. Jadi bisa bertahan pohon saya. Nah, ini teman-teman. Nah, walaupun sesekali saya punya atau bisa menyempatkan waktu untuk menyiram pohon-pohon saya, namun jika kemarau yang panjang, saya jamin pohon saya banyak yang akan mati atau mati ranting ya. Namun untungnya musim hujan, dan itu sangat menguntungkan pas saya sibuk-sibuknya 1 bulan yang lalu, 1 bulan ini ya. Jadi pohon saya masih bisa selamat walaupun ada yang kurang subur, ada yang mati ranting, dan ada yang pengelosan yang terlalu berlebihan sehingga merubah bentuk pohon tersebut. Jadi saya banyak melakukan, hari ini saya proses sedikit demi sedikit ya, karena pohon sebanyak ini diproses 1 hari saya jamin bikin pusing. Jadi kita proses sedikit demi sedikit. Ini beberapa yang sudah saya proses, yang saya tunjukkan pada teman-teman. Nah, ini pohon-pohon yang sudah pernah ikut kontes. Oke, kita ambil pohon berikutnya ya. Nah teman-teman, ini pohon waru India kembali. Nah, ini juga pohonnya sudah saya pruning. Kemarin kawatnya saya buka dulu, saya tunggu sampai bekas kawat ini tertutup, luka bekas kawat tertutup, baru nanti kita akan melakukan pemangkasan atau pemotongan ya, dan menunggu juga pembesaran. Jadi ini untung tidak rusak pohonnya, walaupun sedikit kurus. Nanti kita akan melakukan pergantian media. Oke teman-teman, kita pindah lagi ke pohon berikutnya. Nah, ini juga, ini waru India kembali teman-teman. Nah, ini juga beruntung masih hidup ya. Dan ini kemarin saya melakukan pemotongan juga, walaupun pohonnya sedikit kurus. Kita ulang lagi ya penyuburannya. Jadi proses penyuburannya kita ulang lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, pohon dari jenis waru ya, beberapa pohon waru yang saya miliki. Oke, kita cek lagi pohon berikutnya. Nah teman-teman, ini ada pohon dari sancang ya. Jadi ini pohonnya tidak ada masalah ya kemarin, karena menggunakan pot yang sudah besar sekali, sangat lumayan besar. Jadi untuk proses pohon ini jadi tidak ada masalah, tidak ada kendala. Namun kemarin ada pengelosan yang terlalu panjang yang saya harus potong dulu ya. Saya beberapa yang saya potong, dan beberapa yang masih saya sisakan di pohon ini ya, pohon sancang ini. Oke teman-teman, kita ke bawah. Nah, ini ada pohon sancang dengan gaya on the rock ya, atau in the rock, masuk ke dalam karang, in the rock. Nah, ini juga pengelosan yang sangat besar. Di sini saya potong lagi, di sini saya potong. Jadi banyak melakukan pemotongan karena pertumbuhan yang liar. Kemudian di sini ada bonsai bergaya bunjin. Nah, ini juga kemarin sudah saya potong ya. Nah, ini baru saya sempat ngurus nih, hanya beberapa hari ini. Nah, kemudian ada sancang on the rock lagi yang kemarin saya ulang lagi, saya potong. Jadi banyak pemotongan. Kemudian teman-teman, ada pohon sancang ukuran situ. Ini kemarin saya potong, banyak tumbuh-tumbuh yang tunas-tunas liar yang sudah saya potong atau saya buang. Di sini juga, ini kemarin banyak tumbuh-tumbuh tunas-tunas yang tidak berguna, yang tidak kita gunakan. Jadi liar ya,
awalnya liar sekali, tidak terlihat gerak pohonnya. Kemudian di sini juga. Nah, ini nanti kita akan mungkin kita ganti media lagi atau tambah pupuk atau ganti pot ke pot yang besar ya. Ini juga kemarin pertumbuhan yang liar, ini sudah saya rapikan. Nah, dan ini untuk pohon ini kayak on the rock ini tidak ada masalah, namun kemarin sedikit layu ya, sering layu pohonnya karena menggunakan pot kecil seperti ini. Nah, di sini juga ada bunjin, pohon bunjin yang masih belum saya sempat untuk proses. Nah, ini ada pohon-pohon dengan bentuk ekstrim yang kedodoran kemarin, pengelosan yang terlalu besar. Jadi saya ulang seperti ini dulu. Dan ini lagi. Ini saya ulang lagi dulu. Saya potong-potong dulu. Yang penting gerak dasarnya masih seperti yang di awal ya, yang saya desain. Nah, awalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini awalnya. Jika tidak kita rapikan atau bersihkan, jadi seperti ini kondisi pohonnya. Nah, ini juga masih banyak tumbuh gulma-gulma seperti ini. Ini belum sempat saya urus. Ini juga, dan masih banyak lagi yang perlu PR yang perlu saya kerjakan ya di pohon-pohon saya. Nih ya teman-teman, ini ada waru yang menguning, yang kurang subur, jadi perlu diganti media. Nih pohonnya, tuh lihat, kalau kurang subur seperti ini jadinya. Ini yang baru saya proses, ini potong-potong dulu. Nah, ini juga, ini yang saya kemarin rapikan, jadi dirapikan dulu pohonnya, dikonsep dulu. Teman-teman, yang ini yang kemarin saya proses juga, ini lumayan liar pohonnya. Kemudian ini sedikit kurang subur, nanti kita suburkan. Ini waru Taiwan, ini yang sudah saya potong kemarin, saya potong dulu. Kita ulang dulu ya untuk pohonnya. Kemudian ini ada Ficus California yang kemarin saya ulang juga pohonnya. Ini masih pengelosan walaupun kurang subur pohonnya, jadi banyak yang kurang subur. Nah, ini juga yang baru kita tekuk-tekuk ya. Jadi seperti ini belum sempat saya proses teman-teman. Ini banyak lagi nih pohon saya yang menguning dan bentuknya kurang bagus. Nah, jadi banyak yang kurang subur, perlu diperhatikan lagi ya, perlu diproses dan perlu disuburkan lagi. Oke teman-teman, di sini juga ada pohon bergaya bunjin ya, hasil okulasi pohon gunung dengan sancang, ini masih subur. Ini kemarin saya rapikan, saya menyisakan 2 tunas saja dulu. Ini tumbuh tunas yang wahongnya ya, tumbuh banyak sekali, sehingga hasil okulasian ini menjadi kurang tumbuh dengan baik karena dihalangi oleh pertumbuhan daun wahong yang tumbuh sangat banyak, sehingga sambungan okulasinya pertumbuhannya kurang baik. Nah, di sini banyak sekali pohon saya yang masih belum keurus seperti ini. Ini masih kurang subur ya pohonnya. Teman-teman bisa lihat nih, gulma masih banyak. Nih bagian sini belum sempat saya bentuk atau proses. Ini juga ada pertumbuhan liar, jadi perlu, nah seperti ini wajib kita melakukan seleksi ya, tunas yang mana yang akan kita loss, yang mana kita harus buang atau pangkas ya. Ini lumayan berat, dan di sini sudah seperti hutan teman-teman. Ini sama sekali belum saya proses, ada yang kurus, ada yang ngelosnya lumayan ngelosnya lumayan gede. Terus kemudian ada yang sudah gimana ya, harusnya sudah dipangkas seperti ini. Nah seperti ini harus sudah dipangkas, namun masih ngelos. Jadi amburadul semua, kita perbaiki. Mudah-mudahan saya bisa berbagi kepada teman-teman semua. Nah sahabat bonsai, jadi itu dia hanya beberapa saya review, beberapa pohon yang sudah saya proses, saya kerjakan, saya rawat. Dan ada beberapa yang belum sempat saya memprosesnya karena terbatasan waktu. Dan begitulah kondisi pohon saya yang saya tinggal selama 1 bulan.
hanya melakukan penyiraman, hanya sedikit waktu saya bisa melakukan penyiraman. Jadi banyak yang kadang-kadang layu, setelah disiram lagi tumbuh lagi, tidak layu lagi. Jadi saya sangat kasihan dengan pohon-pohon yang saya miliki. Jadi teman-teman wajib ya untuk dijaga bonsainya, diproses terus. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ini vlog pertama saya setelah sebulan saya vakum, dan semoga teman-teman bisa mengerti bagaimana kondisi saya atau keadaan saya, dan mudah-mudahan di kemudian hari, di hari-hari berikutnya saya bisa lebih rajin lagi berbagi kepada teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.